Selamat datang di bumi perkemahan Badar Jemaat GPM Alang Asaude tahun 2023. Bakudapa Anak dan Remaja atau Badar adalah salah satu event tahunan GPM yang melibatkan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil atau SMTPI yang kali ini juga diadakan di jemaat kami Alang Asaude. Ini merupakan kali kedua diadakannya Badar setelah sebelumnya Badar 2022 yang hanya diikuti oleh peserta SMTPI tingkat anak tanggung dan remaja selama 3 hari. Tahun ini Badar 2023 jenjang anak kecil pun boleh diikutsertakan dan kegiatan perkemahan akan berlangsung selama 4 hari. Event tahunan ini kali ini dilaksanakan pada 25-28 Juni 2023. Yang opening seremoninya diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2023. Setelah kebaktian pembukaan, Pendeta Roylan Latuputi membuka secara resmi kegiatan Badar 2023. Disaksikan oleh majelis jemaat, panitia Badar yang telah dibentuk setahun sebelumnya, peserta Badar dan jemaat yang turut mengambil bagian bersama. 8 di Jemaat Alang Asaude di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menandai dibukanya Badar 2023, peserta Badar yang terbagi dalam 10 kelompok dan para kakak pembina mereka melakukan pawai bersama secara berkelompok mengelilingi desa Alang Asaude. Dress code di hari pertama ini adalah putih. Adapun nama ke-10 kelompok peserta Badar yaitu Efesus, Nain, Nazaret, Yeriko, Israel, Philadelphia, Galilea, Bethesda, Bethlehem, dan Kanaan. Masing-masing kelompok mendiami tendanya yang berjumlah 10 ditambah 1 tenda panitia. Setiap tenda memuat semua anggota kelompok mulai dari 15 hingga 20 orang bersama masing-masing pembina dari personil pengasuh yang dibagi hingga 3 orang per tenda. Adapun tenda berbahan terpal ini dihias dan ditata sedemikian rupa membentuk ruangan selayaknya rumah di mana ada ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, tempat bersantai, tempat menaruh sepatu, pakaian, tas, dan lain-lain. Masing-masing kelompok berlomba-lomba mempercantik tendanya, menjaga kebersihan, akhlak, dan kekompakan tim untuk meraih gelar tenda terbaik. Sekarang mari kita lihat apa saja kegiatan Badar dari hari pertama hingga hari terakhir. Tapi sebelumnya silakan subscribe bagi yang belum serta like video ini. Dan inilah Asaude ID. Hari 1. Setelah pembukaan dan pawai, semua peserta kembali ke bumi perkemahan, menata rapi tendanya, makan siang, dan beristirahat. Karena lokasi Badar berada di pusat desa, jadi untuk urusan mandi dan berganti pakaian dilakukan di rumah masing-masing sesuai jadwal yang ditentukan. Malam harinya, masing-masing kelompok mengikuti lomba pentas seni antar kelompok. Ada yang menampilkan tarian daerah Maluku seperti tari lenso, katreji, tari krans, tari sagu, tarian kreasi, hingga yospan. Pada jam 10 hingga jam 11 malam peserta sudah harus tidur. Peserta Badar wajib bangun pagi-pagi, melakukan rutinitas pagi seperti kebaktian, beres-beres tenda, sebelum dilanjutkan dengan senam pagi.
Lalu mereka dipersilakan kembali ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian. Di hari kedua, peserta badar menggunakan dress code berwarna hijau. Kegiatan di hari ini adalah teori dan praktik pembuatan atap rumbia. Atap rumbia adalah jenis atap yang sering dijadikan penutup rumah adat Maluku seperti baileo dan juga rumah warga. Bagi yang belum tahu cara pembuatannya, saya kasih contohnya nih. Bahan-bahan yang digunakan adalah daun sagu atau rumbia yang kami sebut daun atap, bilah bambu atau bulu sepanjang kira-kira 1–1,5 meter yang kami sebut bangkawang akan digunakan sebagai kerangka, dan kulit bambu khusus yang kami sebut bulu sero akan digunakan untuk menjahit atap. Pertama-tama posisikan dengan baik bangkawang di atas paha kita. Ambil daun atap lalu lipat menjadi 2 dengan posisi daun menyilang pada bangkawang. Ratakan, lalu ambil daun atap berikutnya dan sematkan di atas 1/2 daun atap pertama. Ambil bulu sero, kemudian mulailah menjahit dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, ke bawah, dan seterusnya. Membentuk pola gelombang lurus agar rapi dan kokoh. Lakukan metode yang sama sampai daun atap menutupi seluruh bangkawang. Ini adalah atap rumbia yang sudah selesai dibuat, tinggal dijemur di bawah sinar matahari sampai warna hijau menjadi jingga kemerahan dan atap siap dipakai. Pada sorenya, peserta badar mengikuti lomba yang kedua, yaitu lomba bertutur di Gereja Elim. Pada malamnya, diadakan lagi lomba menyanyi solo untuk anak kecil. Sekitar 10 anak mengikuti lomba ini dengan lagu wajib berbahasa Inggris yang berjudul One Day at a Time dan lagu pilihan bebas mereka masing-masing. Hari ketiga. Seperti biasa bangun pagi, beres-beres, kebaktian, sarapan, senam poco-poco, senam tobelo, caca, gemu famire, SKJ 84, dan juga dangdut badar 2023, yaitu hiu. Dress code di hari ini adalah kuning. Kegiatan kembali dilanjutkan pada pagi hingga sorenya, yakni pelatihan pembuatan tumbang sagu. Anak-anak diajak langsung ke kali untuk mengambil daun sagu dari pohonnya. Oh ya, tumbang sagu adalah wadah alami yang digunakan untuk menaruh dan menyimpan tepung sagu yang baru diolah. Tumbang dibuat menggunakan daun sagu yang dianyam membentuk ember terbalik dengan ukuran yang bervariasi. Ukuran ini juga dijadikan sebagai satuan volume dalam mengukur jumlah sagu yang dihasilkan. Saat ini, tumbang sudah dapat digantikan dengan ember. Namun di tempat-tempat pengolahan sagu tradisional yang disebut goti, tumbang selalu dapat dijumpai karena lebih mudah didapat dari pohon sagu yang diolah dan tentunya dapat digunakan berkali-kali tanpa mengeluarkan biaya. Pada malam di hari ketiga diadakan 2 mata lomba yang dimulai dengan lomba ukulele antar kelompok dengan lagu wajib Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman, dan juga lagu pilihan bebas dari masing-masing kelompok. Fashion show untuk tingkat anak kecil. Selanjutnya diadakanlah lomba fashion show busana tradisional Maluku yang dibagi menjadi 3 kategori, anak kecil, tanggung, dan remaja. Para peserta berjalan di depan para penonton dan juri layaknya model yang berjalan di catwalk. Lomba ini diikuti oleh lebih dari 40 peserta perempuan dan laki-laki.
Lomba kemudian ditutup dengan persembahan pentasan seni tari kreasi oleh salah satu kelompok. Hari keempat atau hari terakhir, dress code yang digunakan adalah merah. Kegiatan di hari ini adalah praktik menganyam dan memasak ketupat serta pembuatan wadah kerucut dari daun kelapa yang disebut kakusang. Kakusang merupakan wadah yang digunakan untuk mengukus salah satu kuliner khas Maluku, yaitu suami. Bukan suami istri ya. Setelah anyaman ketupat dan kakusang selesai semuanya, peserta badar beristirahat. Pada malam puncak diadakanlah lomba yang terakhir, yaitu lomba nyanyi solo kategori anak tanggung dan remaja yang diikuti oleh 10 anak tanggung dan 8 anak remaja. Anak tanggung menyanyikan lagu wajib berbahasa Inggris yang berjudul Above All dengan lagu pilihan bebas. Sedangkan anak remaja menyanyikan lagu wajib berbahasa Inggris juga yang berjudul Goodness of God dengan lagu pilihan bebas. Setelah semua peserta dari masing-masing kategori tampil, sambil menunggu pengumuman seluruh juara mata lomba, salah satu kelompok tampil membawakan tarian Katreji. Acara badar di malam puncak ditutup dengan pengumuman pemenang lomba tenda terbaik, pentas seni, bertutur, ukulele, fashion show, dan nyanyi solo, sekaligus dengan pembagian hadiah lomba. Kegiatan ditutup dengan kebaktian penutupan dan diakhiri dengan makan malam dan acara hiburan dan refreshing hingga selesai. Jika tahun sebelumnya kegiatan badar mengedepankan seni dan peningkatan skill anak dalam memanfaatkan perkembangan sosial media dan teknologi, kegiatan badar tahun ini lebih mengedepankan kearifan lokal dan kerajinan tangan lokal serta peningkatan seni dan kreativitas anak. Pernah ikut kegiatan positif seperti ini? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Inilah Asaude ID. Sampai jumpa di Badar 2024.